Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini posisi Gusman Bojonegoro sedang ada di lahan Gusman Bojonegoro sendiri. Ini posisi saat ini sedang dilakukan pupuk susulan pertama. Itu di belakang ada Gusdik dan Mas Mawan. Ini tadi karena ada hujan pagi, jadi kita baru bisa mupuk. Alhamdulillah, ini yang di depan saya ini benih tajuk yang raya. Cuman berapa bedeng, yang lainnya kita menggunakan apitan. Alhamdulillah, yang apitan juga sudah bior dan sudah tinggi. Ini cenderung sedikit agak kebanteran modote, terlalu cepat tumbuhnya. Terus saat ini kita lakukan pemupukan, memakai pupuk apa saja, nanti bisa disut pupuknya Mas Ucup, dan nanti biar dijelaskan oleh Mas Mawan, nanti kita panggil. Untuk sementara akan saya jelaskan untuk teman-temanku semua yang saat ini mau tanam bawang merah, jika mau melakukan penanaman menggunakan baik apitan maupun raya, silahkan. Tapi posisi saat ini kemungkinan besar raya sudah menipis Mas Ucup ya, karena sudah mau memasuki 7 bulan, 6 bulan lebih. Kalau apitannya sudah 3,5 bulan, jadi sudah layak untuk ditanam. Sedikit saya jelaskan antara perbedaan raya dan apitan nantinya. Kalau raya ini cenderung nanti panennya akan lebih cepat guys, yang raya. Apitan akan sedikit tertinggal. Terus perbedaannya lagi nanti yang apitan itu kalau sudah masuk 25 up, daun akan cenderung tebal. Tapi kalau yang raya ini daunnya akan cenderung tipis. Keunggulannya dia akan panen lebih cepat. Sambil menunggu kedatangan Mas Mawan, saya informasikan untuk teman-temanku semua, insya Allah mulai bulan depan, bulan 3 di minggu pertama, Gusman Bojonegoro akan sidak lahan di kota-kota jenengan bareng tim Tajuk GY, sambil kita berbagi souvenir. Jadi berbagi souvenirnya Gusman Bojonegoro mulai bulan depan itu akan kita bawa saat sidak lahan. Nah, Gusman Bojonegoro akan sidak lahan kemana saja, insya Allah ke seluruh kota akan kita datangi. Cuman akan kita agendakan dulu. Bisa jadi kita mulai dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, tergantung nanti Mas Ucup dan tim yang ngasih tahu ke kita bahwasanya minggu kedua ini kita akan, misalnya kita akan ke Blitar atau ke Tulungagung. Dan insya Allah ini saya informasikan besok ini tayang besok tuh. Berarti pas besok ini tayang Gusman Bojonegoro ada di Blitar guys. Jadi kita akan sidak di Blitar di Lodoyo. Untuk Mas Mawan kalau sudah selesai 1 ember atau 1 bak bisa ke sini, bisa menjelaskan memakai pupuk apa saja. Dan tadi sebelum pupuk sama Mas Mawan sudah dilakukan penyepraian. Dan penyepraiannya pakai apa saja, biarkan Mas Mawan yang menjelaskan. Ini luasan 1 hektar tapi tidak kita tanami semua. Yang samping-samping sana kita tanami tanaman apa Mas Ucup? Jagung. Kita tanami jagung. Ini alasannya kenapa? Karena di sini itu tak ada hujan guys. Kalau kita tanami semua takutnya nanti tiba-tiba masuk musim kemarau, kalau mengairi akan kesusahan. Tapi kalau kita tanam cuman separohnya, insya Allah nanti kita akan pakai alkon di diesel.
kalau sampai ndak ada hujan. Ini saya tanam kurang lebih sudah pegesan, sudah dipotong daunnya itu setengah ton jadi Mas Ucup. Kalau bilang 500 kg kurang banyak, jadi bilangnya setengah ton. Dan alhamdulillah tanaman masih tumbuh bagus, cuman sedikit ada kendala guys. Bulan-bulan seperti ini saya kan baru masuk ke wilayah sini, ternyata ada serangan grandong, juga ada serangan ulatnya juga. Nanti akan kita rembukan sama Mas Mawan. Kita kedepannya mau pakai obat apa supaya nanti grandong itu bisa teratasi. Adanya ulat masuk ke tanaman kita itu karena imbas dari beberapa hari ini tidak ada hujan. Koyo-koyo wis meh kebiasaan angger ape mupuk gak nek udan. Mas Mawan sebentar. Itu Mas Mawannya sudah datang. Nanti biarkan Mas Mawan menjelaskan tadi nyepre pakai obat apa dan sekarang mupuk pakai apa. Langsung monggo dijelaskan. Tak gawakno. Oke, selamat pagi setengah siang para kawan-kawan semua. Alhamdulillah tanaman Mas Gusman Bojonegoro untuk hari ini umurnya 12 HST. Ini pas ketepatannya cuacanya mendukung untuk melakukan pemupukan susulan pertama. Ini tadi saya lakukan pemupukan susulan pertama. Menggunakan apa saja topinya dibalik Mas, biar paham petaninya. Oke. Pupuk yang saya gunakan tetap menggunakan NPK, tapi untuk pupulan susulan pertama ini saya tinggikan N-nya. P dan K-nya itu nanti mengikuti dari pertumbuhannya bawang merah sendiri. Untuk sekarang ini alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan subur, tapi sedikit ada kendala. Tapi tadi saya sudah lakukan antisipasi untuk menghalangi datangnya penyakit. Ini tadi pagi saya spray pakai Citropin Plus, saya mix dengan Biotogro. Maksudnya saya memakai Citropin Plus itu, ini ada gejala-gejala sedikit di sana ada sedikit apa ya? Grandong. Jadi saya antisipasi, terus saya mix sama Biotogro itu, biar pertumbuhannya itu bisa gimana ya? Bisa fokus, bisa merata dan bisa terkendali gitu maksudnya Mas Gusman. Sudah. Untuk pupuknya saat ini dari benih 500 kg ini dipupuk apa saja dan dikasih berapa? Ini tadi saya kasih jenis NPK, yang N-nya itu saya menggunakan ZA Tawon. N-nya menggunakan ZA Tawon berapa kilo kira-kira ini? Ini tadi saya kasih 1 kuintal yang ZA Tawonnya 1 kuintal. Terus NPK majemuknya saya kasih 50 kilo. 50 kilo Terus yang kandungan P dan K-nya saya tadi kasih KCL. Oke, memakai KCL berapa Mas? Ini perkiraan nanti sekitar 20 kilo. Sekitar 20 kilo. Untuk N-nya yang dari ZA itu ada kandungan nitrogen dan sulfur, menggunakan 1 kuintal. Terus NPK majemuk itu NPK N1616, NPK 515 itu majemuk guys. Karena ini kita sasarkan ke pemula. NPK majemuk, NPK opo ngono takok ngono ya. Kita jawab. NPK 1616 bisa dari grower, bisa dari mutiara, bisa dari apa nih Mas? Pak Tani, DGW dan yang lain-lainnya. Banyak sekali pupuk yang kandungannya itu komplit dalam 1 karung, itu namanya pupuk majemuk. Kalau seperti urea itu pupuk tunggal. Jadi biar teman-teman itu paham, menggunakan ZA 2 karung berarti 100 kilo atau 1 kuintal. NPK dari mutiara Mas yo? Iya, dari mutiara. NPK 1616
dari Mutiara menggunakan 50 kilo dan KCL-nya menggunakan 20 kilo. Tujuannya dikasih KCL saat ini apa Mas? Kan ini masa pertumbuhan. Menurut sampean menurut sampean? Kalau menurut saya pribadi biar batangnya itu kuat, akarnya itu bisa menyerap, batangnya biar kokoh gitu Mas, maksudnya daunnya bisa tebal gitu. Kan berimbang, harusnya kan berimbang. Jadi kebutuhan tanamannya itu sendiri kan harus NPK mulai dari awal kan harus tetap menggunakan. Kalau saya pribadi seperti itu. Ini menurut pengalaman di lahan sini. Jadi mulai dari susulan pertama sampai susulan ketiga itu nanti kita lihat kondisi tanamannya. Kalau seumpamanya masih membutuhkan N, kita kasih N. Kalau membutuhkan P dan K itu kan wajib tetap kita menggunakan, cuma dosisnya itu melihat kondisi tanaman. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Sudah komplit penjelasannya. Jadi saya rangkum guys ya. Menurut Mas Mawan tadi, maksud dan tujuan Mas Mawan kenapa masih menggunakan KCL, baik masa pertumbuhan kalium itu dibutuhkan untuk mengimbangi unsur N dan P-nya tadi. Tujuannya kita kasih kalium supaya tanaman itu antibodinya kuat, tidak gampang terserang penyakit. Tapi ingat, tidak boleh melebihi N dan P-nya saat pertumbuhan. Ini N dan P kan sudah tinggi. N-nya paling tinggi karena masa pertumbuhan. Nanti untuk pemupukan susulan kedua, P-nya kita lihat kondisi tanaman. Insya Allah P-nya yang akan kita tinggikan. Baru untuk pupuk susulan ketiga, kaliumnya yang kita tinggikan. Kalium tetap dibutuhkan saat masa pertumbuhan, tapi tidak banyak. Ini Mas Mawan sudah benar tadi penjelasannya, supaya tanaman itu tetap sehat. Ini perlu dipahami untuk teman-teman yang tanamannya terlalu vigor, itu tidak mau menggunakan kalium, itu sangat bahaya karena kalium itu juga penyeimbang dari N dan P-nya tadi. Imun tubuhnya biar kuat. Jika tanaman imun tubuhnya kuat, maka tidak akan gampang terserang penyakit. Kalau tadi kata Gustik, kalau nanti ngasih KCL-nya itu kalau sudah subur, susah, dan bahaya, itu juga benar. Kenapa? Jika sudah subur, sudah ketel, sudah rimbun, itu KCL-nya itu akan numpuk di daun. Dan KCL itu karena ada kloridanya, klorida itu pupuk yang masih mentah, dan baru bisa diolah kalau sudah ditebar ke lahan kita. Itu sangat berbahaya kalau menempel ke daun kita. Kaliumnya akan tetap terserap, tapi kloridanya itu akan diolah di media tanam kita dan baru bisa diserap oleh tanaman. Itu kurang lebih butuh masa waktu 2 minggu. Berarti KCL disebar umur 30 tidak bisa terserap Mas Firman. Kaliumnya akan tetap terserap, cuman kloridanya itu butuh proses di lahan dulu. Seperti itu. Kalau ditanya kalium yang paling bagus untuk bawang merah, saya masih tetap cenderung pada KCL. Cuman kalau musim hujan itu kalau kita mau ngambil amannya, kita biasa mawon Gus, santai mawon. Nah, gak usah dilo-dilo Gus, santai mawon. Sepenting aku jumbo awoni. Ini Gustik yang juga merawat tanaman Gusman Bojonegoro, jadi kolaborasi dengan Mas Mawan. Di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih mengandalkan diri sendiri. Enggak, kita kerja tim guys. Gusman Bojonegoro tanpa beliau-beliau tanam di sini tidak akan jadi apa-apa. Mereka tanpa Gusman Bojonegoro juga tidak akan di sini. Iya. Jadi kita kolaborasi seperti itu, kita kerja tim. Jadi kalau teamwork, ya Cuk ya, teamwork itu kerja tim Cuk. Kalau kerja timnya bagus, insya Allah nanti kita juga akan ketemu panen yang bagus. Karena pada dasarnya mitosnya tanaman bawang merah itu yang rawat tidak boleh bertengkar, ora oleh gontok-gontokan. Nah, satunya itu bicara nada tinggi, satunya harus turun. Begitupun sebaliknya, jadi gotong royong, karena kita tidak ada yang lebih pandai. Intinya kita belajar bareng. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Pesen saya untuk yang rawat, untuk Mas Ucup sendiri, kalau sudah masuk ke lahan sini itu kita tim. Jadi tidak boleh mengandalkan individu.
ini harus seperti ini ya, harus mengikuti saya, enggak boleh. Kita rembukan gimana baiknya untuk tanaman ini ke depan. Gustik mau ada yang ditambahi? Monggo. Boten piye, boten jere Gustik. Yang jelas pengaruh Gustik di sini juga sangat besar selain pengaruh dari Mas Mawan. Karena beliau-beliau ini yang benar-benar membantu meneliti tanaman ini dan melakukan pekerjaan supaya tanaman ini nanti ke depannya benar-benar bisa manfaati kanggo liyan. Karena kalau kita panen setidaknya orang sekeliling kita perdayakan juga ya. Iya. Jadi memperdayakan orang sekitar itu juga tergolong berbagi. Karena berbagi itu tidak hanya dengan materi, nyata duit, enggak. Berbagi itu bisa dengan cara ngasih pekerjaan ke orang-orang sekitar. Semoga tujuan kita ke depannya benar-benar tercapai dan Gusman Bojonegoro tidak hanya ada di daerah lokal, daerah sendiri, bisa keluar kota, menyebar kemana-mana, dan doakan semoga Gusman Bojonegoro juga bisa terbang ke luar kota dan insya Allah luar negeri. Amin. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Yang jelas ini 20 HST tanaman Gusman Bojonegoro. Doakan semoga nanti bisa finish sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.